on action. Oke, selamat pagi, siang, dan malam, tergantung nontonnya kapan. Tapi di sini masih siang sih. Kenalan dulu ya kali ya. Jadi nama gue Fajril Afkar, Piskes, Toasti 2018. Kemarin alhamdulillah dapet medali emas OSN 2017 sama medali perunggu IOAA 2018. Nah, jadi hari ini aku mau sharing-sharing aja bahan-bahan yang kira-kira dipakai OSP, OSK, OSP, sama OSN. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi menyiapkan. Terus karena aku olimnya astronomi, jadi ini buat astronomi aja. Cuman kalau buat bidang lain bisa pakai prinsip yang ya kira-kira mirip-mirip lah. Nah, terus outline dari video ini, yang pertama kita bahas sekilas soal olimpiade, yang kedua bahas gear atau alat yang dipakai, terus yang ketiga bahas buku-buku sama bahan belajarnya, yang keempat bahasannya adalah cara makainya. Jadi cara pakai bahan-bahan belajar tersebut biar hasilnya maksimal. Jadi kita mau bahas sedikit tentang soal-soal yang kira-kira bakal keluar di olimpiade. Jadi buat OSK sama OSP itu bisa dibagi jadi dua. Ada soal teori yang non-hitungan sama teori yang hitungan. Nah, buat teori yang non-hitungan itu kayak yang butuh konsep-konsep sama ya hafalan gitu sih. Bukan hafalan sih, yang penting paham. Cuman kayak perlu dihafalin juga kata-katanya. Kalau yang hitungan itu ya kayak ya hitungan diketahui, misalnya X, Y, Z, kita suruh nyari M gitu. Nah, itu ada dua tipe. Sementara kalau yang tingkat nasional itu dia banyak banget yang gabungan konsep, semuanya digabung-gabungin dan nggak terbagi lagi jadi hitungan sama non-hitungan. Jadi kayak semuanya digabung-gabungin. Jadi butuh pemahaman konsep dasar, pemahaman soalnya, matematikanya bagus, sama sistematika berpikir yang bagus biar bisa jawab soal-soalnya. Itu yang OSN. Yang OSK sama OSP juga sih, cuman nggak seberat yang OSN ininya. Apa namanya? Tingkat kesulitan soalnya. Itu buat soal-soalnya. Terus yang kedua kita bahas tentang gear yang perlu disiapin apa aja. Yang perlu disiapin ya alat buat nulis, pensil, pulpen gitu. Terus kertas atau buku buat coret-coretan sama gambar-gambaran. Terus sama ini, jeng-jeng. Ini kalkulator saintifik, kalkulator sejuta umat ya, Casio 991. Nggak harus kalkulator yang ini, cuman yang penting teman-teman butuh kalkulator saintifik. Minimal bisa hitung logaritma sama trigonometri, sin, kostan. Kalau belum punya, beli. Pokoknya harus beli. Tapi kalau misal belum mampu beli, silakan nabung. Dan kalau misal sambil nabung bisa pakai HP dulu. Jadi di Play Store atau di App Store ada juga, cari aja di Play Store-nya Scientific Calculator atau kalkulator saintifik gitu, nanti ada. Dan fungsinya juga mirip-mirip. Tapi in the end harus ditargetin punya kalkulator. Buat yang belum punya kalkulator saintifik. Oke, buku yang pertama ini ada buku Sakti Olimpiade Astronomi. Yang ngarang itu tim Olimpiade Astronomi Indonesia. Jadi kakak-kakak Toasti ya singkatannya. Kakak-kakak Toasti yang OSN-nya waktu itu tahun 2007 sampai 2013. Terus bukunya tuh lengkap, gampang dimengerti, dan sesuai buat Olimpiade. Jadi nggak kesusahan kayak yang kuliahan gitu, atau juga nggak kegampangan. Jadi ini pas banget bukunya. Terus bukunya bisa didapat di mana? Bisa didapat beli online aja di marketplace, di Tokopedia apa Shopee atau segala macam, itu bisa didapetin. Ini bukunya bagus banget, jadi ini harus punya ya. Jadi sambil nabung kalkulator, sebelum nabung kalkulator beli ini dulu gitu. Habis beli ini baru kalkulator. Ini kayak 60.000 atau 50.000 gitu. Pokoknya ini bukunya bagus, harus punya. Dan nggak ada PDF-nya, jadi harus beli fisik. Nah, terus itu yang pertama tadi. Yang buku yang kedua itu ada ini, Fundamental Astronomi, karya Bapak Hanu Kartunen dan kawan-kawan. Ini edisi kelima, gambarnya teleskop yang kayak gini. Ada edisi selanjutnya sih, cuman yang aku pakai edisi kelima waktu itu, dan ya masih bagus edisi kelima. Dia ini bukunya lengkap banget, penuh dengan konsep dasar, terus bahasanya juga nggak terlalu sulit sebenarnya. Bahasanya masih lumayan enak, terus sangat membantu di soal hitungan sama soal non-hitungan. Tapi lebih banyak membantunya di soal yang non-hitungan, karena kayak konsep-konsep perastronomian yang teori non-hitungan itu dibahas dengan banyak banget di sini. Sementara yang buat hitungan, aku pakainya lebih ke ini, ke buku Sakti yang tadi. Nah, terus buku ini udah dikasih gratis sama penerbitnya, Springer. Thank you Springer, baik banget untuk keperluan akademik, jadi nggak boleh dijual. Nah, terus bisa diperoleh versi PDF-nya di link yang bakal aku kasih di di deskripsi. Terus aku pribadi lebih suka baca buku fisik ya, jadi ini PDF-nya aku print di tempat ngeprint itu, jadi print sendiri biar ada buku fisiknya gitu, jadi bisa dibuka-buka, dicoret-coret, ditandain gitu, jauh lebih enak dari PDF kalau menurutku pribadi. Nah, terus yang buku yang ketiga yang aku pakai adalah IOAA Book oleh Bapak Aniket Sule. Buku ini isinya soal-soal IOAA dari internasional ya, jadi kan OSN, habis OSN ada internasionalnya kan. Nah, internasionalnya astronomi yaitu IOAA, International Olympiad
on Astronomy and Astrophysics. Terus ini bukunya isinya soal-soal Olim internasional IOA tadi dari tahun 2007 sampai tahun 2012 dan juga ada solusinya. Ini lengkap banget dan ini bisa ngasih insight kalau sebenarnya soal-soal IOA itu nggak terlalu susah dan bisa dikerjain aja gitu. Ternyata soal IOA itu bisa dikerjain. Buku ini juga udah dibikin gratis sama bapaknya, Bapak Niket Sule, terima kasih. Terus bisa didistribusikan juga, kopi-kopi paste nggak apa-apa, asal untuk keperluan akademik dan nggak dijual-jualin. Nah, itu tadi yang bahan belajar yang bentuknya buku. Terus untuk bahan belajar yang lain, yang pertama teman-teman bisa nonton crash course astronomi di YouTube. Semuanya udah tersedia lengkap, gratis. Terus video crash course ini ngebantu banget buat belajar prinsip-prinsip di soal-soal teori yang non-hitungan, yang kayak butuh konsep-konsep dasarnya gitu. Terus animasi dari tim grafisnya itu bagus banget. Naratornya Bapak Phil Plate itu bisa ngejelasin secara gampang banget buat dimengerti. Jadi terima kasih lah buat tim crash course, gratis lagi, keren. Yang kedua, itu bahan belajar di internet yang lain yang banyak. Semuanya banyak banget yang udah nyediain bahan-bahan belajar di internet secara gratis dan bisa diakses semua orang. Teman-teman tinggal cari misalnya mau nyari materi apa gitu di Google, nanti bakal keluar tuh web-webnya. Nah, kalau bisa pakai bahasa Inggris, soalnya yang paling banyak itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia juga ada. Silakan cobain satu-satu, semuanya dicobain, mana yang cocok buat teman-teman. Tapi kalau aku pribadi paling suka ini, mathsfun.com. Nggak tahu, itu gampang banget aja gitu. Bahasanya sangat gampang. Terus yang ketiga, bahan belajarnya bisa didapat di Drive Toasti ya, bit.ly/Drive Toasti, nanti aku kasih di deskripsi juga. Itu isinya catatan-catatan materi pelatihan nasionalnya KKK Toasti, buku pendukung, terus ada lagi yang paling penting yaitu adalah arsip soal OSK sampai OSN yang semuanya udah dari tahun ke tahun, yang semuanya udah dikumpulin oleh kakak-kakak Toasti. Terima kasih kakak-kakak Toasti. Nah, sekarang kita masuk ke gimana teman-teman pakai bahan-bahan belajar yang tadi udah disebutin. Nah, buat step 1 itu teman-teman bisa mulai dari sini, dari buku sakti ini. Jadi baca materinya, terus di akhir bab itu ada latihan soalnya. Jadi habis baca materi langsung bisa ngerjain soal, terus menguji pemahaman konsep teman-teman di materi tersebut. Habis baca langsung bisa latihan sendiri. Oke, sambil belajar buku ini, teman-teman juga bisa baca soal sama pembahasan dari OSK, OSP, OSN yang tua-tua. Jadi bisa lebih ngerti gimana suatu materi tersebut itu bisa muncul dalam soal dan juga gimana cara menjawab soalnya dengan ilmu yang dipakai di materi tersebut. Terus buat soal-soal teori yang non-hitungan, nah sambil belajar dua itu tadi, teman-teman bisa baca buku Fundamental Astronomy ini sama nonton crash course di YouTube sama sumber-sumber belajar yang lain di internet. Nah, kalau udah mantap semua konsep-konsepnya, coba try out di soal IOAA. Jadi sebenarnya semua bahan-bahan belajar tadi itu dipakai semuanya dalam waktu yang bersamaan. Emang kalau mau ngerti suatu materi, itu kalau pribadi itu harus kayak pindah-pindah bahan belajar gitu. Pas awal-awal emang bingung kayak, anjir ini apaan sih ini? Tapi semakin sering nanti kita belajar materi itu, pindah-pindah sana-sini bahan belajarnya, itu nanti bakal ada momen ketika lu tuh udah ngerti gitu. Oh, ini momen pencerahan gitu. Nah, bisa jadi itu karena lu nemu suatu penjelasan yang bagus, sehingga yang tadi dari sumber-sumber yang sebelumnya, yang lu belum ngerti, tiba-tiba make sense aja gitu, masuk akal. Jadi emang harus pindah-pindah. Dan yang terpenting, teman-teman bisa menggunakan ilmu yang udah dipelajarin tersebut untuk menjawab soal-soal di olimpiadenya. Bahkan jika soal-soal tersebut divariasiin kayak apapun juga. Kalau udah ngerti, bisa. Kalau soalnya divariasiin juga tetap bisa. Nah, terakhir buat pemantapan, setelah bisa ngerjain semua materinya, ditamatin semua materinya, teman-teman bisa langsung try out atau maraton kalau aku sebutnya. Maraton OSK, OSP, OSN dari tahun yang tua-tua. Buat nyiapin OSK, maratonnya OSK sama OSP. Buat nyiapin tingkat provinsi, OSP itu bisa maraton OSP sama OSN. Buat belajar tingkat nasionalnya itu teman-teman bisa maraton soal-soal OSN sama IOAA kayak gitu. Jadi harus satu tingkat lebih tinggi di atasnya. Oke, kira-kira itu aja kali ya pembahasan buat video ini. Buat di recap aja ya, di recap yang tadi udah dibahas. Yang pertama tadi ada jenis-jenis soal di OSN, itu ada yang teori hitungan sama teori yang non hitungan. Sebenarnya ada lagi sih analisis data sama observasi, cuman itu di video yang lain aja kali ya. Terus yang kedua kita tadi bahas gear-gear apa aja yang dibutuhin, yaitu adalah alat tulis sama kalkulator saintifik. Terus yang ketiga tadi kita udah bahas buku-buku sama bahan belajarnya. Terus yang keempat tadi kita udah bahas cara makainya, itu adalah digabung-gabungin, pindah-pindah aja materi-materinya dari satu sumber ke sumber yang lain. Nanti lama-lama juga bisa ngerti, bakal ada momen pencerahan tersebut gitu. Jadi semangat aja terus sampai bisa ngerti. Oke, buat video ini kira-kira mungkin itu aja yang dibahas. Mungkin selanjutnya bakal dibahas di video yang lain. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang menyiapkan buat ini ya, KSNK yang deket-deket ini. Udah ganti namanya ya. Jadi semangat terus sampai bisa ngerti semua materinya. Dan ya,
Jangan lupa belajar dan selalu berdoa supaya bisa nanti dapat medali di internasional. Oke, itu aja dan see you next time.